saya ulang lagi pertanyaan saya kalau begitu. Hukum Taurat ini diperuntukkan untuk Bani Israel saja atau di luar Bani Israel juga? Oh, jadi gini, kalau hukum Taurat yang kita tahu itu pertama kali diwahyukan kepada Nabi Musa. Karena kebetulan Nabi Musa pada saat itu memimpin bangsa Israel ya, yang keluar dari tanah Mesir. Jadi hukum Taurat ini ya disampaikan kepada Nabi Musa, tetapi diberitakan kepada bangsa Mesir. Karena memang kebetulan yang dia gembalakan adalah bangsa Mesir. Bangsa Israel. Kan begitu. Jadi hukum Taurat ini secara cakupan keseluruhan hanya untuk Bani Israel kan? Secara keseluruhan iya betul. Betul. Kalau hukum Taurat ini dibatalkan, itu dibatalkan untuk bangsa lain atau untuk Bani yang empunya? Gimana? Kalau hukum Taurat ini yang diperkhususkan untuk Bani Israel dibatalkan, maka ini dibatalkan untuk Bani Israel atau dibatalkan untuk yang bukan punya Bani Israel, yang punya bukan Torah? Bukan dibatalkan, Bang. Bukan untuk dibatalkan. Hukum ini tetap ada, tetap berlaku sampai saat ini. Tetapi bukan untuk dibatalkan. Hukum ini tetap ada, tetapi bukan hukum Taurat lagi kalau sama kami namanya, Bang. Namanya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Apakah Paulus itu mengada-ngada saja atau Anda yang tidak membaca dalil itu? Ya, tidak mengada-ngada, itu benar apa adanya. Berarti dibatalkan dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Dan yang jadi permasalahan sekarang ini adalah kata kita ini, Anda mengatakan hukum Taurat itu untuk Bani Israel, tetapi ketika ada kata kita, hukum Taurat itu ditebus untuk kita, kenapa Anda jadi merasa di sana? Contoh misalnya, sabar, saya kasih analogi sederhana. Hukum yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, itu berlaku untuk warga negara Malaysia juga atau hanya untuk Indonesia saja? Itu beda, Bang. Tunggu. Ini hukum, kita berbicara hukum nih. Ya. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk bangsa Indonesia, betul? Ya kalau itu ya pasti, karena ini kan masalah. Kalau dibatalkan hukum yang ada di Indonesia ini, apakah dibatalkan untuk rakyat Malaysia? Ya pasti enggak lah. Nah, pasti tidak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Kalau dibatalkan berarti hanya untuk Bani Israel saja, bukan? Gimana? Kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau dibatalkan atau ditebus, maka itu ditebus dan dibatalkan hanya untuk Bani Israel saja. Betul? Ya, karena mereka kan menolak hukum Taurat. Ya, berarti ketika dia ditebus dari kutu hukum Taurat, maka yang dimaksud kita di sini adalah hanya untuk Bani Israel. Betul? Kita orang percaya. Ya Allah ya Karim. Berarti orang Malaysia juga masuk dalam kaidah-kaidah hukum terkait dengan hukum Indonesia gitu? Ya tidak, Bang. Ini kan kalau mereka percaya? Kalau mereka percaya? Ya, kalau mereka percaya itu terserah. Kalau mereka percaya. Enggak, kalau mereka percaya, apakah kemudian kalau orang Malaysia percaya kepada hukum yang ada di Indonesia, apakah kemudian hukum itu mengikat mereka? Tidak. Karena itu sudah beda jalan. Lantas kenapa kalian merasa percaya, merasa terikat dengan hukum Taurat? Karena hukum Tuhan kan itu universal sifatnya, Bang. Loh, tadi kita udah sepakat padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok jadi universal ini? Iya, maksud saya hukum Tuhan hukum Tuhan itu kan bersifat universal. La haula wala quwata illa billah. Mazmur 147. Tunggu, saya bacakan dalilnya. Mazmur 147, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya bangsa lain tidak kenal halilintar. Ini dalil.
hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada Israel, tidak berlaku untuk bangsa lain. Dalil. Jadi ketika hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, hukum Taurat itu ditebus, hukum Taurat itu dibatalkan, maka penebusan dan pembatalan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Yesus kalau diimani mati disalib untuk menebus dosa, untuk menebus hukum Taurat, maka kematian Yesus di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Apa pembuktiannya? Yohanes 11 nomor 48. Yesus harus mati untuk bangsa Israel daripada bangsa Roma merampas bangsa mereka. Kemudian di Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus sesuai dengan nubuat Kayafas bahwa Yesus harus mati tahun itu demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan Roma. Saya angkat tangan kalau Anda masih punya dalih membantahnya kenyataan dan fakta ini. Saya angkat tangan dan saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summassalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Noah? Udah tercerahkan? Memang gimana lah ya, ini bahasa Indonesianya kurang lancar ya. Gimana lah ya saya katakan, udah jelas itu tadi, udah ya diterangin gitu hukum Taurat itu untuk hanya Bani Israel. Gitu loh Noah. ya memang betul Bang. Ya kalau untuk Bani Israel lu jangan pakai dong, kamu kan bukan Bani Israel. Makanya kami nggak pakai hukum Taurat, kami pakai hukum kasih. Hukum kasih itu dari mana? Hukum kasih itu ya berasal dari hukum Taurat itu juga, tetapi berarti bukan kok pakai hukum Taurat juga. namanya. Gimana sih lu? Tapi bukan hukum Taurat namanya kan gitu. Bukan hukum Taurat tapi hukum kasih dari hukum Taurat. Ya, karena Yesus kan mengajarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Terus Yesus untuk Bani siapa? Ya, awalnya kan tadi sudah saya katakan, dia kan diutus awalnya memang untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel sendiri kan menolak Yesus sebagai yang datang sebagai seorang Mesias. Bukan berarti ditolak, dia merubah tujuannya, enggak. Ya, Kamu yang merubah tujuannya. dia merubah, tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwasanya ajarkanlah dan beritakanlah. Saya enggak merubah Bang, kan Yesus sendiri yang berkata bahwasanya dia menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan berita-berita yang dia sampaikan kepada seluruh bangsa. Enggak saya Gimana seluruh bangsa? Kan seluruh bangsa muridku. Sebentar. Memang ada muridnya Yesus bangsa Indonesia? Lu dari dulu begini-gini doang, gak ada perubahan. Jadi gini loh, Bang Noah. Di awal Yesus sudah berkata, aku diutus hanya berarti khusus, hanya untuk bangsa Israel. Nah menurut Anda, karena bangsa Israel itu menolak, maka penginjilannya diarahkan ke bangsa lain. Kalau itu memang benar, seharusnya ada pembatalan perintah pertama. Ya, saya tanya di mana perintah kedua dari Tuhan kepada Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa. Harus ada seperti itu. Kenapa? Karena Yesus ngaku diutus. Ya, berarti Yesus menjalankan misi dari yang mengutusnya. Gitu. Yesus datang ke dunia bukan atas kehendak dia sendiri. Nggak boleh Yesus suka-suka tiba-tiba mengalihkan penginjilannya kepada bangsa lain. Nggak bisa. Karena dia datang atas nama Tuhan. Bisakah Anda menunjukkan perintah ya dari Tuhan kepada Yesus bahwa Yesus diperintah untuk segala bangsa? Silakan. Oke, jadi Markus 16 ayat 15.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Bahaya, Injil bahaya kalau itu pakai ada segala racunnya loh. Saya tanya Bang, Ya, itu di mana perintah Tuhan kepada Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa? Perintah Tuhan. Karena di awal Yesus ngaku, Ya, di Markus aku 16 ayat 15, Bang. diutus. Oh, itu bukan perintah Tuhan itu. Yang pertanyaan saya Kenapa? seperti yang dikatakan Yesus. Ya, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, kalau ada pengalian perintah, seharusnya Yesus ngaku, aku sekarang diutus untuk seluruh bangsa. Di mana ada seperti itu? Ya kan saya udah Kenapa itu jelaskan dipertanyakan? kan saya udah jelaskan sama Bang Sugi bahwasanya di Markus 8:19, Bang. Di Markus 16 ayat 15, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kalau abang bilang itu bukan perintah, saya kasih lagi apa yang dikatakan Yesus. Aku berkata-kata bukan dari mulutku sendiri, melainkan apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh Sang Pencipta langit dan bumi kepada diriku. Itu aja Bang. Nah, justru karena Yesus itu tidak berbuat, ya, kalau tidak ada perintah, maka harus ada perintah yang membatalkan perintah pertama. Kan begitu. Tapi kan Itu kita harus kan tahu dibatalkan dulu perintah pertama itu. Baru Tapi kita kan ada tahu sendiri. penginjilan ke seluruh bangsa. Makanya tadi Bang, sudah saya tunjukkan ayatnya di dalam Matius 28 ayat 19, dalam bahasa aslinya itu etnis. Ya, pakai Jadi kata ini- etnis. Etnis itu Jadi- adalah suku atau ras. Jadi ini yang tertulis di Markus 16 ayat 15 ini gimana abang bantahnya? Nah, kalau itu mau kamu jalankan, mau kamu nginjilin babi. Karena di situ dikatakan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk itu bukan cuma manusia. Nah, mau nginjilin babi, nginjilin kecoa, Ya, codot, betul. begitu. Tapi kita kan punya akal dan pikiran. Loh, berarti yang memerintahkan Anda itu nggak pakai pikiran gitu, sehingga disuruh nginjilin curut dan sebagainya. Iya, maksud saya kita kan punya akal dan pikiran. Masa kita Nah, iya. ngajar matematika sama kucing? Nah, berarti Anda menuduh yang memerintahkan Anda tidak pakai pikiran. Saya Asal tidak perintah. menuduh gitu. Saya Lah, tidak menuduh, Pak. Itu jelas-jelas di situ, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang namanya makhluk bukan cuma manusia. Ada babi, ada celeng, ada curut, ya, ada codot, ada apa? Coro. Itu injilin semua itu. Ya, Bagaimana? kalau Mau itu- nginjilin itu semua? Kalau itu terserah gimana tanggapan abang, tapi ya itu kita pegang teguh, Bang. Anda tahu nggak sih artinya makhluk? Iya, 1000 kali saya tahu pun, tapi itu kita pegang teguh. Nah begitu. kan, sementara beritanya kepada seluruh makhluk. Kenapa yang kamu injilin cuma manusia? Kenapa coro, codot, karena yang kecoa, mengerti itu buaya, manusia. belut listrik, nggak kau injili? Lu listrik mau kesetrum. Karena yang mengerti kan hanya manusia. Makanya tadi saya bilang sama Abang Sugi, kalau tanggapan Abang seperti itu tidak apa-apa, tetapi kita tetap menjalankan itu kita pegang teguh, Bang. Artinya Bang, ketika di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, ya, janganlah kamu masuk ke kota orang asing, orang lain, atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah, ya, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Walaupun para murid itu diperintahkan untuk melakukan penginjilan ke bangsa-bangsa, ya, ke seluruh dunia, tetapi tetap konteksnya kepada bangsa Israel. Karena jelas itu, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Ingat, pada waktu zamannya Yesus, bangsa Israel itu tidak hanya ada di Israel saja, melainkan mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Sejak kapan itu?
sejak zaman diaspora. Bangsa Israel sudah terpecah ke seluruh dunia. Maka tepat sekali perintahnya, melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Domba yang hilang maksudnya domba yang sudah tidak ada di Israel lagi. Domba yang hilang dari Israel. Jadi penginjilan Yesus tidak mengenai bangsa Batak, orang Batak, enggak. Apalagi kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19, di situ etnis. Ya, berarti walaupun dia pergi ke Indonesia, yang diinjili adalah etnis Israel. Begitu, Bang. Oke. Diinjilin suruh Jadi- pulang kampung ya Pak De. Jadi kalau masih abang misalnya terlalu kuat di situ gitu, abang nggak terima bahwasanya Injil untuk diberitakan ke seluruh makhluk atau ke seluruh bangsa, nggak apa-apa. Tapi saya juga punya perbandingan. Begini, perbandingannya kalau misalnya Al-Quran mengakui bahwasanya Taurat itu ada, gitu ya. Memang Taurat itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan. Harusnya abang juga mengerti bahwasanya tidak ada kenabian di luar bangsa Israel. Sedangkan Muhammad sendiri bukan bangsa Israel. Apa hubungannya? Ya, itu Baik. Taurat loh bang. Oke. Itu Jadi Taurat gini, Bang. yang berkata, ya. Di dalam ini coba nanti Anda buktikan kepada saya. Di dalam Ulangan 18 ayat 19. Ya. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, Bismillah dalam bahasa Arab, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani, ya, demi namaku daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi ayat itu menjelaskan ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Ya, dalam bahasa Arab Bismillah. Buktikan kepada saya nabi siapa di dalam Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, Bismi Anoki. Silakan. Ya, itu kan menurut bahasa mereka masing-masing lah ya bang ya. Menurut bahasa mereka masing-masing ya, Musa dulu menggunakan bahasa apa ya pasti diucapkan dengan bahasanya. Iya, silakan Nabi Anda buktikan kepada saya, walaupun sudah diterjemah silahkan. Ketika mau misalnya Yesus ya, dengan nama Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ah, boleh, silahkan. Di mana itu? Di dalam seluruh Bible tunjukkan kepada saya ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, Bismi Anoki, dengan namaku. Silakan. Oke, sebentar, saya coba lihat. Nanti kita apakan dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 5 ya, kalau nggak salah. Bentar. Nah ini. Kisah Para Rasul ketiga ya, lupa, bentar. Apa ini? Pingsan. Ini ya diulang kembali di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Dan akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, ini nabi siapa ini? Ketika Jadi, orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa? Jadi ini yang tadi dulu saya jawab Bang Sufi. Ya. Tadi abang bilang dengan menggunakan demi nama Tuhan begitu ya. Oke. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya Nabi itu adalah utusan Tuhan. Jadi ketika Nabi berbicara itu pasti berbicara atas
perintah Tuhan, Bang. Itu namanya semua nabi, Bang. Iya kan? Padahal di situ Semua bukan nabi. semua nabi. Semua Di nabi situ berbicara tentang merujuk nama Tuhan. kepada satu nabi. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu, bukan nabi-nabi itu. Yang Oke, diucapkan siapa satu nabi nabi itu? itu? Daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diulang juga, diperkuat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oke, Ayo, siapa ini nabi? siapa yang melakukan nabi? ini? Nabi siapa? Siapa yang melakukan? Saya tidak tahu. Nabi Muhammad. Oke. Karena gini, Bang, bentar. Seluruh surah di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, itu menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baru masuk ke ayat. Semua surah di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Karena At-Taubah menggunakan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak pakai bismillah di situ. Oke. Nah, satu pembuktian yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Siapa nabi yang akan memerangi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Yesus? Oh, enggak. Padahal ini dikatakan akan terjadi. Berarti ketika ayat ini ditulis, itu belum terjadi. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Silakan, siapa itu? Renungkan. Oke, tapi kan di Ulangan 34 itu juga jelas dikatakan, Bang, bahwasanya tidak ada nabi lain di luar bangsa Israel. Sementara Nabi Muhammad sendiri adalah bangsa Arab. Itu bisa Bang jelaskan. Silakan. Anda bacanya nggak lengkap. Di Nggak, situ coba aja, dikatakan Bang, jelaskan. tidak ada lagi nabi yang seperti Musa yang dibangkitkan dari bangsa Israel, yang seperti Musa. Artinya tidak ada nabi yang seperti Musa yang dari bangsa Israel itu nggak ada lagi. Begitu, Bang. Itu kan di ayat 10 itu. Ulangan Ya, 34 ayat 10 itu. Iya, betul. 34 Iya. ayat 10. Berarti tidak ada nabi yang seperti Musa yang dari bangsa Israel itu. Ya, di sini tertulis ya, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Betul. Dari Di antara bangsa orang- Israel. Betul, Dari Bang. antara, berarti selain orang Israel tidak ada lagi nabi. Betul. Ya, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Lain. bangsa Israel. Ya, sementara Makanya kan Nabi Muhammad dialihkan kan ke orang bangsa Israel. lain. Begitu, Bang. Makanya di dalam Ulangan 18 Itu abang ayat bilang- bentar, Bang. Alihkan ke bangsa lain itu dalilnya dari mana gitu? Ulangan 18 ayat 19 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa? Ulangan berapa tadi? Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka siapa di situ? Ya mereka sesama bangsa. Enggak, saya Israel. tanya mereka itu siapa? Bangsa Israel kan? Ya ini. Oke. Bangsa Israel sama mereka. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara bangsa Israel yang seperti engkau. Ya, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Di Ulangan 34 ayat 10 tidak ada lagi nabi yang dari bangsa Israel, dari bangsa Israel. Sementara di Ulangan 18 akan ada nabi yang seperti Musa. Tentunya bukan dari bangsa Israel, dari saudara bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel. Nggak ada dalilnya seperti itu, Bang. Loh, itu tadi Anda sudah mengakui.
Ketika saya tanya Saudara. siapa mereka? Saudara mereka Nah, ya, itu ya sesama mereka bangsa Israel. Nah, sekarang kalau saudaranya bangsa Israel, apakah bangsa Israel sendiri? Tidak, Bang. Jangan Anda lupakan bahwa Abraham punya 2 orang anak. Ya, Ishak dan Ismail. Ishak Siapa? menurunkan. Ishak dan Yakub. Aduh, Abraham Ishak dan Yakub. punya 2. Bang. Loh, kok Abraham punya anak Yakub? Yakub itu cucunya. Itu dari Ismail itu dari istri kedua. Walaupun dari istri kedua tetap aja anaknya Abraham, Bang. Kamu bilang bukan anak Abraham gitu? Ismail itu Loh, Ismail itu dari istri kedua. betul. Makanya, Bang. Ya, Jadi makanya kalau tidak dia pernah dibilang begini. bentar. Gini, Kalau dia anak kedua bukan anaknya. Kalau dari anak istri kedua bukan anaknya. Betul. Hmm? Memang betul anaknya, tetapi Nah, iya. makanya tidak pernah makanya di hukum Taurat itu yang dikatakan adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak pernah ada, Bang, Allah Abraham, Ishak dan Ismail. Ishak Karena dan Yakub. bentar, Bang. Itu jangan ke situ dulu, Yang kita bahas adalah ini bersaudara. Bentar. Oke lah. Yang Kita saya itu- tanyakan, apakah bangsa Israel dan bangsa Ismail itu bersaudara atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bersaudara. Anda. Nah, Bersaudara kalau dia karena bersaudara, maka ayatnya Anda lihat tadi, seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara bangsa Israel. Siapa Oke. saudaranya bangsa Israel? Bangsa Kita Arab. okekan. Ya, bangsa Kita Arab. okekan. Gitu loh. Oh, Nah, kembali lagi. Kita okekan. Oke. Apa lagi? Oke, kita okekan. Nah, tetapi yang disebut yang disembah Abraham itu adalah sebut Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Bang. Karena konteksnya saat itu sedang berbicara kepada bangsa Israel. Tapi ingat, Allahnya bangsa Israel juga memberkati Ismail. Betul enggak? Betul. Nah, Betul. iya, berarti Allahnya Ismail juga Allahnya Abraham. Karena Allahnya Allahnya Abraham memberkati Ismail. Ngerti? Tetapi di sini yang jadi masalahnya hanya satu. Apa? Keturunan Ismail itu berhenti sampai di Adnan. Kata siapa? Dalilnya mana? Ngaco lagi kamu. Dalilnya mana? 30 silsilah keturunan di bawah Adnan itu tidak diketahui, Bang, unknown. Kata siapa? Ya Ini memang jelas kata ini. siapa? Silakan. Silsilah Silakan, Abang, Nabi. kalau misalnya Silsilah kalau Nabi Abang punya Muhammad. data, Ntar dulu dengerin dulu, no. dengerin. No. Silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Abraham sampai. Gimana sih kamu ini? coba Abang itu paparkan. Silakan. Gimana sih anaknya Sama-sama mendengarkan. Nabi Ibrahim kan ada Ismail. Kok gak nyampe? Iya, ada. Maksudnya keturunan Ismail itu hanya berhenti sampai di Adnan. Di bawah Adnan itu tidak diketahui. Mana datanya? Belajar di mana? Ya, tidak ada data karena memang tidak diketahui. Tidak ada data, ngomong doang lu, nggak bener lu ah. Udah ganti pemain dulu. Coba Abang Aneh paparkan. ini mau Oh, ada menyangkal sampai dia itu mau mengaburkan silsilahnya Nabi Muhammad. Saking menyangkalnya, padahal di kitab dia sendiri tadi saya tanya di dalam keluaran di dalam kisah para rasul 3 ayat 23 akan ada nabi yang melakukan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya tanya nabi siapa itu? Coba, nih. Dan akan terjadi, berarti belum terjadi ketika ini ditulis. Berarti bukan Yesus. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu, ya seperti yang tertulis di dalam Ulangan 18:19, ya, akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa yang melakukan ini? Ayo sini dong, kita pakai anu dong, pakai data dong, bantah saya.
bakal nggak bisa ada data dia Pak ya. Ayo, nabi siapa ini? Satu, nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan tidak bisa dibuktikan di Bible. Ya, karena tidak ada nabi di Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan pakai nama Tuhan, tidak ada. Sementara jelas di situ dikatakan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diperkuat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa yang seperti ini? Ayo dong, tunjukkan ke saya. Ya nggak ada jawabannya lah, kalau mau jujur ya Nabi Muhammad, kalau mau ngeles Nabi ya diam. Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad yang setelah Yesus yang melakukan peperangan kepada orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Aku diputus untuk memerangi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jelas. Ini aku tambahin Ustaz ya. Ya. Jadi kan di Kisah Para Apostolos 2:22 sampai 24 itu kan dan umat kita akan dibasmi oleh nabi itu ketika tidak mengikuti ucapannya. Nah, umat di situ kan Kristen tuh. Nah, nabi siapa yang ngebantai Kristen? Nabi siapa? Nabi Muhammad kan? Diakuilah, ayolah jujur. Nabi Muhammad itu ngebantai Kristen. Gitu. Lanjut. Kapan Bang? Ya lihat aja sekarang. Cukup dulu ya. Noah, saya mau nanya satu aja pertanyaan. Noah, dari tadi kau nanya terus, satu aja dari saya. Coba sebutkan silsilah Paulus. Bapaknya, kakeknya, sampai di mana kira-kira? Cuma seterus. Hah? Nggak ada, nggak ada di. Kalau nggak ada silsilahnya, gua bisa berpendapat salah loh. Ada apa tidak? Nggak ada, memang tidak. Nggak ada, berarti nggak jelas dong. Silsilah. Nggak jelas itu. Nih, kita bacakan ya di dalam hadis riwayat Muslim. Amir tu an akotila nabiya hatta yashadu ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini cocok dengan hadis riwayat Muslim. Jadi, nah, kalau kamu menyangkal, tunjuk pada saya nabi siapa itu. Kira-kira. Iya. Ya, itu kan yang abang yakini, yang saya kan tidak meyakini itu. Oke, kalau Anda tidak meyakini itu Nabi Muhammad, buktikan kepada saya. Ada nabi yang memerangi orang lain yang tidak mau mendengarkan dia. Tunjuk sini. Enak kan kalau sama saya? Pembuktian saja. Saya mengatakan itu, saya punya bukti. Hadisnya ada. Ayatnya ada. Enak toh? Buktikan pada saya ada nabi yang memerangi orang lain setelah Yesus. Ya, selain Nabi Muhammad, buktikan saya. Ayo. Yesus tidak memerangi orang. Nah, berarti bukan Yesus. Sementara di Kisah Para Rasul atau Kisah Para Rasul ini bohong. Karena tujuan Kisah Para Rasul 3. Tuhan bukan untuk memerangi manusia. Nah, ini jelas loh. Dan akan terjadi. Ini nabi-nabi yang benar ini. Dan akan terjadi bahwa semua nabi yang tidak dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa? Anda mengatakan, oh bukan Yesus. Oke, saya setuju karena Yesus memang tidak pernah melakukan peperangan. Hanya Nabi Muhammad yang melakukan peperangan. Kisah Para Rasul berapa tadi? 3:23. Nah, di ayat ini, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini.
Zaman apa? Zaman Nabi ini yang akan memerangi orang yang tidak mau mendengarkan dia. Ayat 24-nya itu. Ya, kan gini. Ayat 22 kan udah dibilang. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, siapa? Nah, dari umat kita berarti dari umat kita bukan berarti dia harus mati gitu ya, dibasmi dari umat kita. Iya. Mungkin ya dia ya dibasmi. Ini karena Makanya, Bang, arti katanya kan bentar. seperti ini kan berarti bukan dia harus mati. Terus dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Betul. Kita baca aja sampai habis ya. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Siapa dia? Nabi itu siapa? Bingung kan? Coba ya. Gantian saya, Pak. Bentar, Pak. Enggak, bukan saya bukan bingung. Sembari yang kita... Lu ya nggak usah banyak ngomong, Noah. Lu sebut nama nabi itu siapa? Nabi itu udah nggak disuruh nerangin, suruh sebut nama siapa? Gantian Bang Noah, gantian ya. Saya ya. Dari ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang, bukan banyak orang, seorang nabi, ya. Mana tadi? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Musa setelah menubuatkan, di mana itu? Ulangan 18 ayat 18, 19 atau dibaca dari ayat 15. Boleh. Ya. Jadi Musa sudah menubuatkan kalau ada nabi ya yang perkataannya itu harus didengarkan. Karena di dalam ayat 19, yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Makanya di ayat 23 itu akan terjadi. Ya, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan Anda tadi sudah mengatakan tidak ada lagi dari bangsa Israel. Ulangan 34 ayat 10. Berarti nabi ini harus di luar bangsa Israel, yaitu yang bersaudara dengan bangsa Israel. Makanya di situ dikatakan dari saudara-saudara mereka yang seperti engkau. Begitu, Bang. Tapi abang jangan lewatkan ayat 20-nya, 20-21. Ya udah, nggak usah dibantah. Nah, tugas kamu siapa nabi itu? Seorang nabi siapa menurut kamu? Ya, makanya dibaca 20-21. Ya siapa? Juga. Udah lu baca siapa? Siapa? Ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan Ya siapa? dan mengutus Yesus. Waktunya nggak muter-muter lagi nih. Siapa? Ya, walaupun dibaca dari ayat 20, Bang, Ya, itu tidak Yesus. menunjuk Yesus. Ya udah, kalau Yesus ya nabi, bukan Tuhan dia. Bentar, kalau Yesus kapan Yesus memerangi orang? Karena ciri-cirinya nabi itu memerangi orang. Ayat 23 jangan dibuang. Anda mengatakan Yesus, kapan Yesus perang? Memerangi itu bukan memerangi itu, Bang, bukan basmi, harus Bang. membunuh ya. Kata basmi itu artinya pelenyapan. Karena Ya. kami tidak diajarkan untuk membunuh. Di situ dibasmi, Bang, dibasmi. Anda ngerti nggak arti dibasmi? Itu bukan ajaran membunuh. Nah, ya, berarti bukan Tetapi Yesus. membunuh orang itu bukan ajaran Tuhan, Bang. Berarti bukan Yesus itu.
Tuhan itu maha pengasih. Orang Yesus malah dibunuh. Tuhan itu maha pengasih. Enggak. Betul. Maksud saya, Pengasihnya Tuhan itu kepada maha siapa, pengasih Bang? dan Pengasihnya kepada siapa? Kepada orang yang mau mengikutinya, orang yang mau taat kepadanya. Kepada Yesus Kristus. Kepada orang lain, kepada orang yang percaya kepada kepada orang, Yesus bentar Bang, Kristus. kepada orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya dibasmi. Ini ayatnya jelas loh. Kok Anda menyangkal? Ayatnya jelas. Tuhan itu maha pengasih, penyayang pada sudahlah. siapa? Kepada orang yang mau ikut, mau bertakwa kepadanya. Sementara orang yang tidak mau bertakwa kepadanya, tidak mau mendengarkan, Nabi itu dibasmi. Gitu loh. Jadi Oke? lah. Jadi gini Oke. aja lah. Sebagai kata penutup ya. Jangan ditutup dulu. Siapa yang menurut kamu? Karena Nggak bisa jawab gini ya. Bang Handi, bukan gitu. Lanjut Bang Andi. Gini Bang Handi, kalau kita bahas pun juga nggak ada siap-siapnya nih sampai kapanpun. Jadi gini aja, mana tahu di sini ada kawan-kawan Kristen juga yang mendengarkan. Ini hanya terkhusus untuk Kristen ya yang mendengarkan di Komal ini. Jadi barang siapa yang percaya, Nggak usah, saya nggak persilakan ngomong panjang. Siapa Nabi itu? Jujur dulu. Siapa? pokoknya barang siapa yang akan percaya. Bukan kepada barang, saya tanya. Siapa Nabi itu? Dari selamat. Ah? Siapa Nabi itu? Ya pokoknya Noah. Siapa Nabi itu? itu Yesus Yesus. Yakin? Kristus. Yesus basmi orang. Iyalah dari Justru segala- Yesus malah dibasmi loh. Bukan dia membasmi. Berarti Anda mau mengatakan Yesus basmi orang gitu? semua itu udah dinubuatkan untuk Astagfirullah. melengkapi apa yang telah dinubuatkan. Oke, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus pernah basmi orang, pernah memerangi orang. Tunjuk sini. Karena ayat 23 sangat Membasmi jelas. itu bukan ajaran Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus. Gampang toh? Membasmi itu Ingat, Membasmi itu bukan berarti ingat membunuh. ayat Bang, ingat ayat, ya. Dan akan terjadi bahwa Kita semua harus orang paham yang tidak. literasi bahasa. Artinya apa membasmi, Bang? Membasmi dengan membunuh itu beda. Oke, membasmi artinya apa, Membasmi Bang? dan membunuh. Definisi membasmi apa, Bang? Coba lihat KBBI membasmi artinya apa, Membasmi Bang? itu KBBI, Bang. membasmi itu membasmi itu arti katanya luas. Itu bisa bisa saja Lu malah benar-benar lu ah. menjauhkan. Ya, kalau udah kepepet gini ngawur dia. Iya. Nih, saya lihat KBBI ya. tahu. Bentar, Bang. Kita pakai standar yang sudah disepakati oleh secara umum. KBBI, ya. Membakar. Definisi kata membasmi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membasmi, membakar sampai habis. Ya. Ini artinya ada pelenyapan. Membasmi hama artinya melenyapkan hama. Terus keduanya Pak, dia ada memberantas, memusnahkan. Berantas, memusnahkan. Benar yang saya katakan tadi. Tuh. Justru malah Yesus yang dibasmi. Nih. Kedua ya, Ya. kalau Anda mengatakan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Nabi di situ. Gimana? Serba salah dia kalau lah. nggak Yesus. Yesus itu semuanya, Bang. Buset dah semuanya. Namanya lu tidur ya, Iya. Noah. Gua kesel sama lu, udah tidur. Udah, Iya. udah apa dia? Udah ngawur, udah nggak standarnya udah nggak jelas. Ya, Kesel. nih kata membasmi KBBI, ya cara atau perbuatan membasmi, memberantas, membinasakan, pemusnahan, pembakaran, habis-habisan. Pernahkah Yesus melakukan hal-hal ini? Gimana bisa Pak De? Tidak, berarti bukan Yesus. Kenapa susah banget sih? Otak dibuka dong, dibuka. Jangan terdogma, buka secara lebar. Jangan terikat oleh dogma. Jelas-jelas di situ dikatakan akan terjadi pembasmian terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Nabi Nabi itu. Gitu loh. Susah amat sih orang ini dikasih tahu. Maka benar yang dikatakan Al-Quran, orang kafir itu sumum, bukmun, umyung, fahum, Ayo, layar ciut. ciut. Orang kafir itu tuli, buta, dan bisu. Walaupun kebenaran sudah ditunjukkan di matanya,
ini loh nabi ini loh, ciri-cirinya seperti ini loh, tetap saja menyangkal. Walaupun dia tidak bisa menunjuk satu orang nabi, karena di situ dikatakan nabi itu seorang nabi tidak bisa merujuk kepada banyak nabi, nggak bisa. Harus ada satu orang nabi yang sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Bible ini. Siapa? Ayo. Saya tantang semua orang belum bisa menjawab itu, Bang Andi. Ya kalau dia menjawab jujur, ya memeluk Islam dia. Kan gitu, Pak De. Gimana Yesus mau membahas beli apa namanya? Beli padang aja jual jubah. Gimana mau membahas? Boleh Jin. Iya, Sedikit silakan. Bang Dai. Nah, ini tadi yang diangkat Markus ya. Markus 6, 16, 9 sampai berapa tadi tuh. Ini coba izin Dengku Gurunda. Ini Markus yang diimani, pergilah jadikan semua bangsa muridku atau injililah segala makhluk ini. Ini tidak terdapat ya Markus 16 berapa ini? 16 9 sampai 20 tidak terdapat, tidak tercantum. Bagus kalau dibesari host tidur. Tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua, yaitu Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus ya, nggak terdapat. Itu naskah tertua ya mereka. Jadi itu yang disebut tadi yang dia angkat tuh, yang ngotot bahwa perintah Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Cuma tadi kan nggak bisa dipotong-potong. 16 9 20 tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua. Jadi itu ditambahkan di kemudian hari oleh bapak-bapak gereja ya. Itu aja aku sampaikan. Sama juga dengan Matius tadi, Matius 28 itu nggak ada itu. Amanat agung nggak ada itu, tambahan. Itu aja deh. Tapi udah nggak ada hotel, ada koten. Tambahan itu teman-teman. Kalau kita lihat manuskrip aslinya yang tertua itu Codex Sinaiticus dan Vaticanus nggak ada. Lanjut. Markus 16 itu sampai 8 Itu udah. karena hanya sampai 8 aja. Betul itu. Itu Mau aja. bukti. Betul, itu aja terjemahan bahasa Indonesianya hanya sampai takut ada paragraf tambahan, ada satu paragraf ya Pak Dea. Betul. Tapi Itu mereka ini membuat Sepikatul kabur kan dari Ustadz Wahab itu. ya mereka ini dicocol apapun kebenaran nggak terima. Betul kata Pak Dea tadi, itu tuli buta dungu gitu loh. Udah nggak mau menerima kebenaran. Yang penting ngaco ngomong gitu. Ya kita sambit lagi yang satu ini. Coba disambit dulu Bang. Ya sambit lagi, aduh sambut. Coba Mora Rambe, silakan. Halo Murah Rambe. Ya malam. Ya. Islam Kristen Bang. Kristen, Protestan. Mau Protestan. Mau lanjut yang tadi Bang, nubuat Nabi tadi Bang. Ya kalau yang tadi abang katakan tadi itu nggak tertulis di kitab Injil. Ya di Matius 28 19 tadi kan tertulis itu. Oh dia mau bahas Markus Pak De, silakan Pak De. Matius 28 19. Oh. Ini mau bahas apa ini Bang? Yang amanat agung tadi. Yang nubuat atau apa? Amanat agung. Iya, itu tadi sudah saya terangkan Bang. Di situ ya, itu konteksnya tetap penginjilan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena di sini pakai kata etnis. Semua Anda Bang, tahu etnis? bukan suku Bang. Ini bahasa aslinya Bang. Perentuntes aon matau teusate pantata etnis. Etnis Bang. Ini bahasa aslinya nih. Etnis Ibraninya. artinya apa? Iya, bahasa Yunaninya etnis. Apa artinya etnis? Ras, suku. Iya. Berarti perintah penginjilan di sini ya artinya beritakan Injil kepada suku-suku murid dia, murid Yesus atau suku-suku bangsa Israel. Begitu loh. Nah, Bukan sesuai
yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, jangan kamu masuk ke kota orang asing, kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Berarti penginjilan di situ tidak hanya di Israel, melainkan kepada domba yang hilang dari Israel. Domba yang hilang dari Israel itu tentu tidak di Israel lagi. Bisa di Amerika, bisa di Belanda, bisa Indonesia, bisa Australia, bisa India, bisa Cina, bisa daerah mana saja. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel sudah berpencar. Sebagaimana kalau kita lihat sejarahnya, bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur, ya, sehingga bangsa Israel itu terpencar ke seluruh dunia, atau yang kita kenal dengan sebutan diaspora, ya, zaman diaspora itu. Begitu Bang. Jadi penginjilannya itu walaupun perintahnya ke seluruh dunia, tetapi konteksnya tetap kepada etnis bangsa Israel. Begitu Bang. Oh gitu ya. Iya, karena di sini dikatakan etnis. Jadi Yesus hanya Israel ya. Betul. Nah, untuk bangsa lain Yesus sudah mengatakan, ya. Aduh. Yesus sudah menubuatkan apa? Di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu bangsa Israel dan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Karena di situ dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata legoi, artinya tunggal. Kalau goyim itu jamak. Goyim artinya orang-orang di luar bangsa Israel. Nah di situ pakai kata legoi, artinya satu orang di luar bangsa Israel. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada seorang yang bukan dari bangsa Israel. Siapa ini? Oh iya. Begitu Bang. Jadi nabi yang menumpas tadi topik yang tadi itu nabi siapa tadi ya? Nabi Muhammad. Dia menumpas apa dia? Menumpas orang-orang yang tidak mau mengakui dia sebagai nabi, tidak mau masuk Islam. Oh, berarti harus diperangi ya? Iya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, akan terjadi orang-orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan nabi ini bukan nabi palsu, Bang. Bukan nabi palsu, karena di ayat 22-nya dikatakan, bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu yang seperti engkau. Di ayat 23-nya akan terjadi dan akan terjadi. Berarti waktu itu belum terjadi, karena akan. Berarti kata kerja akan datang dan akan terjadi. Ya, semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Arti kafir itu sebenarnya apa, Pak? Orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Oh, bukannya kafir itu artinya yang tidak mempunyai kepercayaan atau tidak mempunyai agama? Bukan Bang. Orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ini. Itu arti kafir ya? Ya. Orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Itu makna kafir. Secara umum, kafir itu artinya menutup. Orang Arab ketika dia menanam lalu ditimbun dengan tanah, itu juga menggunakan kata kafir. Dan kata kafir juga diadopsi oleh bahasa Inggris jadi cover. Artinya apa? Penutup. Itu secara umum.
Bang Kores, gantian dong, capek aku ngomong. Saya standby. Ya, ini naik. Mau nanya apa? Mora Rambo. Mora Rambo ini Kristen atau Yahudi ya? Kristen Protestan, Abang. Nubuatan Bang Kores, tetap nubuatan. Oh iya. Nah, saya Ya, jadi sedikit apa yang tentang Bunda Rama tadi menyinggung tentang kitab Kristen tadi ada penambahan, katanya penambahan dari mana ya? Oh iya, silakan Bunda Rama, gas. Iya, itu manuskrip. Ini penafsir manuskrip tertua bahasa Yunani kan kalian tuh, Kodeks Sinaiticus dengan Kodeks Vatikanus tuh nggak ada tuh. Berarti penambahan Tuh di Markus yang isi Alkitab itu ada penambahan ya? banyak lah. Nah, saya kasih lihat contoh ya. Mau kasih lihat contoh yang simpel aja ya. Saya simpel tuh di 1 Yohanes 5:7-8. Itu yang kalian imani tentang Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita lihat ya. Buktikan supaya Anda tahu ya, Bang ya. 1 Yohanes 5:7-8. Sama yang Markus 16 saja. Ini bukti ya. Ini Kodeks Sinaiticus ya. Ini Kodeks Sinaiticus. Besarkin dong Bang Sadli, besarin. Ah nih. Ini Kodeks Sinaiticus ini hanya sampai ayat 8, Bang. Nih digeser-geser udah nggak mau nih. Sampai ayat 8 nih. Ya, jadi enggak ada apa namanya? Penambahan lain. Sampai ayat 8 doang, Bang. Nih. Gitu. Ini ya, bisa kita lihat. Nih sampai ayat 8. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi kan udah jelas tuh. Saya geser-geser udah nggak mau. Ini bukan bikinan saya. Nah, jadi Markus 16 itu hanya sampai ayat 8 saja. Makanya perintah penginjilan itu ayat tambahan. Begitu, Bang. Dah. Oke, ini saya buka ya. Yang saya ambil simpelnya, Bang ya, bahwa Bible itu dirubah-rubah. Berarti kontradiksi loh. Tambahan. Ditambahin oleh gereja. Coba, host. Bukan kontradiksi namanya. Ya kalau Bible kalau ditambahi artinya apa? Kan bukan lagi sesuatu yang asli, udah palsu. Host buka besar dulu host. Host. Tengok ya Bang ya. Ini yang kalian imanikan, Bang, Bapak, Firman atau Putra Roh Kudus. Ini pasal emas, nomor emas dalam pemahaman Trinitas. Nah di sini ayatnya nggak ada, kurang ya. Ini udah tambahannya banyak nih. Ini yang simpel aja kita ambil bahasa Indonesianya. Ini cuma sampai bersaksi. Ini TB yang sekarang kalian pakai nih. Bahasa surga Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ini ayat Trinitas, data Trinitas. Kemudian ini terjemahan lama. Nah ini sampai di sini. Selebar 2010, ruh adalah saksi karena ruh itu adalah kebenaran. Nih ini sampai di sini. Paling pendek ini ya. Ini jadi ini revisi Bible ya teman ya. Jadi diperbaharui, direvisi ini. Dalam bukti kitab bukunya ada. Ya ini kan ini Bible ini selebar ini. Ini Bible kuno ini. Nah ini belum ada. Ini terakhir ini yang kalian pakai terjemahan baru. Ini baru ada. Ya, gini loh. Terjemahan lama ini. Bunda Rama, kemarin kan saya juga pakai sistem dari Google. Dari Google itu kan buat. Ini Alkitab Sabda. Ini Sabda ini. Punya Kristen ini. Betul. Saya kan pernah nanya yang hadis Maryam jilid 3 152. Saya lihat dari Google itu. Enggak ada itu hadis Maryam, Mana ada hadis Maryam? Iya makanya saya lihat dari HP. Yang ini kan dari HP juga Anda lihat. Itu buatan kafir. Kalau ini buatan Kristen ini Sabda. Iya kan ada. Nih.
Anda searchingnya dari mana? Kenapa searching ini sabda ini, Bible sabda nih. Bible Tengok sabda. caranya ya. Tengok caranya belajar. Oh diajari supaya pinter. Nah, Mau ngambilin kita dari lihat buku. di sini Ya. kan. Ya lihat ini kita masuk di sini. Kalau hadis Maryam Alkitab itu Sabda. sumbernya bukan dari Islam. Kalau ini Nih. sumbernya dari Kristen, Bang, bukan dari Islam. Nih. Bedakan, Bang. Oh gitu. Nah, iya. Jadi banyak belajar Anda ya. Jadi kalau kita ketik itu ya. Baru kita masuk umur 8, umur 7 lah. Kau ndak mau belajar cuma imani, makanya kau gini. Nah, kalau kita masuk 8 tadinya ini nggak ada. Ini yang sekarang kalian pakai di terjemahan baru. Terjemahan lama dulu. Terjemahan baru 2023 kemarin diedit lagi, dirubah lagi, entahlah apa sekarang ya. Karena itu Bible mau dirubah nih. Tapi aslinya ini ya, kalau kita kepada tafsirannya para bapak-bapak gereja, ini palsu tambahan. Mau lihat bahwa ini adalah tambahan. Yang tadinya nggak ada ini, tapi disisipkan masuk ini. Ini tadinya cuma begini. Kita aja ya, singkat aja. Banyak belajar Bang, biar pinter. Iya ya. Aku juga mau belajar. Selamat malam semuanya. Kalau kitab Al-Adab ada nggak? Halo. Kitab Nggak ada kok saya, bilang? Bang. Apa itu? Kitab apa? Al-Adab. Ada itu buku. Luga noise. Ada nggak Bunda? Apa itu kok kitab adab? Al-Adab. Itu bukan firman Tuhan, itu aturan. Oh aturan ya? Tuntunan, bukan dari difirmankan Tuhan, bukan kitab Bukan suci berasal itu. bukan berasal dari Quran. Bukan. Bukan. Isinya apa ya? Bukan nggak jelas. Itu setelah kamu, ya tata cara kita supaya kita bisa beradab. Enggak, isi dari kitab Al-Adab nomor 6205. Apa sih? Ustadz, apa itu Ustadz Sugi? Apa yang dia maksud tuh? Nomor-nomor tuh. Pernah dengar saya ada kitab Al-Adab. Nggak tahu ini orang aneh-aneh Oten. Oke, saya bisa bicara dulu nggak? Gantian. Silakan. Oke ya, jadi gini, kan Allahnya orang Kristen itu kan sudah berjuta-juta kali sebenarnya kita ngomong Tritunggal. Kristen nggak punya Allah, nggak ada. Sebentar, Dik. Nggak ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Coba dulu Tuhannya Kristen, bukan Allahnya, Tuhannya Kristen gitu loh. Ya iyalah. Nggak usah dulu dipotong, ntar aja dulu. Jadi kan Tuhannya orang Kristen kan 3. Jadi kalau 3, jangan semua disuruh kerja yang satu doang. Bapa membangkitkan Yesus, Bapa mengutus Yesus, itu namanya yang kerja cuma Bapa. Terus Roh Kudus ngapain? Berarti bukan Tritunggal. Iya Kalau kan? namanya Tritunggal, Bang. sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Ya, tolong jangan dipotong dulu, nanti saya kasih waktu buat kalian membantahnya. Artinya, ketika Bapa mengutus, yang melakukan mujizat bukan Bapa lagi, kan harus bagi-bagi tugas.